Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bethesda Church. Shalom umat kesayangan Tuhan. Boleh lihat samping kanan kirinya, kasih senyum yang terbaik. Katakan kamu disayang Tuhan. Amin. Haleluya. Yang mau siap bersuka cita menyembah Tuhan, kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami mau katakan kau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami. Satu kesempatan yang indah, kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan penuh keberanian kami hampiri tata kasih karunia-Mu. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu yang bekerja, hadirat-Mu yang nyata, menyertai setiap kami. Kami mau terima firman kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah, menyertai setiap kami sepanjang kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Akan ditinggikan Engkau Tuhan.
Sekali lagi beri tepuk tangan suara-suara yang paling dahsyat bagi Dia yang layak menerima segala pujian sampai selama-lamanya. I praise in the valley, I praise on the mountain. Oh, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. Praise is the water my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to
is the weather, it's more than sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord. Oh my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh my soul, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Semua yang kita miliki, percaya hanya Dia yang layak untuk dimuliakan, amin. Praise cause you sovereign, praise cause you reign, praise cause you He's defeated the grave for you and me, His beloved Son. I praise cause you sovereign, praise cause you rose and defeated the grave, praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Come on, Bethesda Church, come on, come on. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh my soul, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? No, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh my soul. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia yang layak menerima segala pujian kita, amin. Terus tinggikan Dia, Dia yang mulia. Yang terima anugerahnya sama-sama katakan, here we go. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Tuangkan tanganku dan memujimu. Dengan imanmu deklarasikan, hidup kita tak sama. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Kaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Sambil angkat kedua tangan kita, yang terima anugerah, come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Kaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, here we go. Oh, 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 oh,
kepada Dia yang layak untuk menerima segala kemuliaan. Amin. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Here we go, church. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Come on. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Sekali lagi sama-sama. Come on. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Dengan bangga yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan mulia namamu. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan di setiap pujian yang kami naikkan. Kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami terus sembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang besar. Kasih karunia-Mu cukup bagi setiap kami. Dan kami menyatakan pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami persembahkan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau
Mari bawa di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu, dengan rasa kagum kita kepada Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian.
Betapa kami bersyukur Tuhan buat karya yang besar yang telah Engkau kerjakan melalui anak-Mu. Kami mati bersama-sama dengan anak-Mu, kematian anak-Mu adalah kematian kami. Kami bangkit bersama-sama dengan anak-Mu, kebangkitan anak-Mu adalah kebangkitan kami. Anak-Mu naik ke surga, Engkau mendudukkan dia di sebelah kanan-Mu, sekaligus memberikan tempat bersama-sama dengan anak-Mu duduk di sebelah kanan-Mu. Di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Di mana semua musuh-musuh ada di bawah telapak kaki kami. Engkau mendudukkan kami di posisi ini karena Engkau mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah dalam seluruh area kehidupan kami sesuai dengan kebaikan-Mu dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, dari posisi ini, apapun tantangan, pergumulan, masalah yang kami hadapi, kami sudah mengetahui kesudahan dari semua yang kami alami, yaitu kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Hari Kamis Minggu yang lalu kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang maha tinggi. Dia naik, dia duduk di sana bukan karena dia anak Allah. Dia memang anak Allah, tapi bukan karena itu alasannya dia naik. Dia naik, dia duduk di sebelah kanan Allah karena dia sudah selesai mengadakan penyucian dosa saudara, dosa saya. Amin. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Semua dosamu ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Allah menghukum semua dosamu. Tidak ada satupun dosamu yang terlewat sampai anaknya mati. Di atas kayu salib anaknya berkata, it is finished. Apa artinya finish? Sudah selesai. Bagaimana caranya Allah membuktikan bahwa dosamu sudah selesai? Dan bagaimana caranya Allah mendemonstrasikan Allah menerima semua yang sudah anaknya kerjakan? Untuk mengadakan penyucian dosamu. Dengan cara membangkitkan anaknya dari kematian. Kebangkitan anaknya merupakan bentuk demonstrasi. Allah menerima semua pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Selesai mengadakan penyucian dosamu. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Karena anaknya sudah menyelesaikan penyucian dosa saudara, dosa saya. Semua dosamu sudah diampuni. Itu sebabnya kebangkitan anaknya adalah pembenaran saudara, pembenaran saya. Saudara dan saya hari ini adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kemudian anaknya naik ke surga. Anaknya duduk di sebelah kanan. Karena dia sudah selesai. Sekali lagi, sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Amin. Kemudian anaknya naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Supaya dia bisa memberikan tempat kepada saudara dan saya bersama-sama dengan anaknya. Duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan sekaligus Allah ingin mendemonstrasikan sama saudara bahwa dosamu sudah diampuni. Kalau ada satu dosamu yang tertinggal, kamu gak bisa duduk di sebelah kanan. Karena semua dosamu sudah diampuni. Hari ini saudara dan saya diberikan posisi yang sama bersama-sama dengan Yesus. Duduk di sebelah kanan. Supaya apa? Supaya pada masa yang akan datang, dia bisa menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya. Yesus penuh dengan kasih karunia. Itu sebabnya dari kelimpahannya ini, kamu bisa menerima kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Allah akan melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia sesuai dengan kebaikannya dalam Kristus Yesus. Kamu butuh kasih karunia Tuhan. Dan kalau saudara sudah duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan. Karena Allah mau menyatakan kasih karunia demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Perhatikan baik-baik. Dari posisi ini, apa yang bisa kamu harapkan? Ingat, dalam hidupmu ada tantangan pasti. Ada pergumulan, ada masalah. Tapi kalau saudara menyadari kamu ada di posisi ini. Di mana dalam posisi ini Tuhan akan melimpahkan kasih karunia. Demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Dalam setiap tantangan, pergumulan, masalah.
saudara akan mengetahui akhir dari kesudahan tantanganmu. Kamu akan mengetahui akhir daripada masalahmu. Akhir daripada pergumulanmu. Sebagaimana Daud berkata, kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kamu sepanjang umur hidupmu. Kamu hanya melihat kebajikan, kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Tapi sambil menantikan kedatangan Tuhan, ingat Tuhan berkata, adalah lebih baik aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu, penolong itu, roh kebenaran itu tidak datang kepadamu. Jadi minggu depan kita merayakan hari Pentakosta. Tidak kalah penting. Apa itu Pentakosta? Hari yang ke-50. Kita memperingati hari Pentakosta minggu depan adalah hari di mana kita memperingati pertama kali Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Amin. Waktu kamu percaya Yesus, waktu kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu kamu lahir baru, Roh Kudus ada di dalammu. Dan hari ini Roh Kudus ada di dalammu. Amin. Selama 1 bulan ini kita akan sama-sama belajar karakteristik Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus beroperasi dalam hidupmu? Amin. Kemudian bagaimana caranya memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bagaimana caranya mengambil keputusan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara pasti diberkati. Amin. Alkitab berkata, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Supaya ia menyertai kamu berapa lama? Selama-lamanya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bagaimana caranya Roh Kudus sebagai penolong menyertai saudara selama-lamanya? Ayat selanjutnya mengatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi perhatikan baik-baik, Roh Kudus bukan penolong yang jauh dari saudara, tetapi Roh Kudus adalah penolong yang begitu dekat dengan saudara. Dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Berapa lama? Selama-lamanya. Tetapi ada begitu banyak pengajaran yang berkembang di dalam kekristenan, di mana banyak orang Kristen yang mengajar, oh ada saatnya Roh Kudus menyertai kamu, tapi ada saatnya Roh Kudus tidak menyertai kamu. Roh Kudus menyertai kamu sampai dosa berikutnya. Dengan kata lain, kalau kamu berbuat dosa, Roh Kudus keluar. Kemudian setelah kamu bertobat, Roh Kudus masuk lagi. Roh Kudus keluar masuk. Tetapi Yesus berkata sama saudara, Roh Kudus adalah penolong yang begitu dekat dengan saudara. Dia menyertai kamu dan dia diam di dalam kamu selama-lamanya. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Saya mengerti ide yang dimiliki orang percaya, Roh Kudus keluar, masuk, datang dan pergi, itu ide yang berasal dari perjanjian lama. Karena kalau saudara pelajari baik-baik perjanjian lama, Roh Kudus bisa datang dan berkuasa dalam kehidupan seseorang untuk melakukan tugas tertentu. Setelah tugasnya selesai, Roh Kudus pergi. Ini terjadi dalam perjanjian lama. Contohnya siapa? Simson. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6. Betapa diberkatinya saudara, betapa diberkati saya.
Sambil menantikan kedatangan Tuhan, dia berikan Roh Kudus sama saudara sama saya. Betapa diberkati kehidupan orang percaya. Kamu sudah mati bersama Kristus, kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Semua dosamu sudah selesai, dan sekarang dia memberikan tempat kepada saudara duduk bersama-sama dengan dia. Di sebelah kanan. Di tempat ini, Tuhan akan menunjukkan kepada saudara kekayaan kasih karunia-Nya sesuai dengan kebaikannya dalam Kristus Yesus, dalam seluruh area kehidupanmu. Bukannya berarti gak ada tantangan, gak ada pergumulan, gak ada masalah. Ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah. Tapi karena saudara di tempat yang tinggi di sini, kamu tahu kesudahan. Dari semua tantangan, masalah, pergumulan yang kamu hadapi. Kamu tahu kesudahannya. Apa kesudahannya? Kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Amin. Dan sambil menantikan kedatangan dia, dia memberikan seorang penolong yang lain. Yang menyertai kamu selama-lamanya. Kamu punya penolong. Dalam hidup ini jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan hanya berdiri di atas dasar kekuatanmu. Dunia semakin jahat. Kamu gak bisa menolong dirimu sendiri. Itu sebabnya diberikan penolong. Selalu mengandalkan Roh Kudus dalam segala perkara. Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Amin. Selalu minta pertolongan sama Tuhan. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia yang memelihara kamu. Dalam segala sesuatu. Amin. Roh kebenaran. Yang kedua, dia akan memimpin kamu dalam seluruh. Kamu butuh kebenaran. Dalam dunia semakin lama semakin gelap seperti sekarang ini. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Amin. Firman Tuhan apapun yang kamu dengar, buku apapun yang kamu baca, semuanya pastikan berbicara tentang Yesus. Dan semuanya akan memuliakan Yesus. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Itu yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Kamu tahu kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Memerdekakan kamu dari penyakit, memerdekakan kamu dari yang jahat, memerdekakan kamu dari apapun. Dari segala yang jahat. Kamu butuh kebenaran. Dari mana kamu tahu itu kebenaran yang sesungguhnya? Kamu beroleh pengurapan dari yang kudus. Roh Kudus akan merespon. Itu sebabnya setiap kali dengar firman Tuhan, berdoa. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada di dalamku menjadi roh hikmat dan wahyu. Memimpin aku Tuhan kepada seluruh kebenaran. Kamu tahu mana yang benar, kamu tahu mana yang gak benar. Cirinya cuma dua. Semua berbicara tentang Yesus dan semua memuliakan Yesus. Di luar itu, forget it. Tidak memerdekakan kamu. Amin. Yang ketiga, dia penghibur. Ingat, Roh Kudus yang ada dalammu selalu menghibur kamu. Dia tidak pernah merendahkan kamu, dia tidak pernah menjatuhkan kamu, dia selalu menghibur kamu. Di saat kamu jatuh, dia hibur supaya kamu bisa bangkit lagi dan berjalan lagi bersama-sama dengan Tuhan. Penghibur, dia selalu mengingatkan kamu akan kebenaran. Amin. Dan yang terakhir, dia selalu bersaksi. Apa kesaksian yang diberikan sama saudara? Kamu anak-anak Allah. Amin. Kalau ada orang yang marah bilang, kamu anak setan. Enggak, saya anak Allah. Roh Kudus yang dalam kamu, anak Allah. Saya anak Allah. Hinaan apapun, umpatan apapun, kutukan apapun yang dunia berikan sama saudara, Roh Kudus akan selalu berkata, no, kamu anak Allah. Betapa kamu berharga. Karena kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, kamu sudah ditebus. Betapa mahal hargamu. Hari ini kamu miliknya Tuhan, kamu anak Allah. Itu yang selalu Roh Kudus saksikan. Dari dalam sini, buat saudara. Kamu anak Allah. Amin. Dan ingat baik-baik, sebagai anak Allah, sudah seharusnya hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Berikan dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus dan berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Kalau kamu mau memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah, bagaimana caranya Allah mengajar, memimpin melalui firman-Nya, oleh Roh-Nya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya engkau memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Damai sejahteramu,
kesehatanmu, amin, keamananmu, berkat-berkatmu, seperti sungai yang tidak pernah kering, terus mengalir, terus supply datang, amin. Kebahagiaanmu seperti gelombang laut yang berlimpah, yang tidak ada pernah berhenti. Dan anak cucumu, keturunanmu, amin, akan tetap diberkati di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan nama Dia. Bilang sama kiri kanan saudara, berikan dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Saudara diberkati? Amin. Kita hari ini belajar karakteristik Roh Kudus, apa itu Roh Kudus, segala macam. Dan minggu-minggu depan kita akan belajar bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana mengambil keputusan dengan Roh Kudus. Saya percaya saudara akan diberkati. Pertama kami bersyukur Tuhan. Kehidupan kekristenan, kehidupan yang begitu luar biasa. Betapa kami bersyukur Tuhan kami ada di dalam Engkau. Karena firman-Mu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Semua karena kasih karunia. Engkau menarik kami sehingga kami ada dalam Kristus Yesus. Semua karena kasih karunia Tuhan. Engkau mati buat kami, Engkau bangkit buat kami. Engkau naik ke surga, memberikan tempat kepada kami bersama-sama dengan anak-Mu di sebelah kanan. Di tempat ini, Engkau akan memberikan kasih karunia-Mu Tuhan, yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Mu. Ada tantangan, ada pergumulan, tapi kami tahu akhir dari tantangan, pergumulan, masalah yang kami hadapi hanya kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dan Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri di dunia ini. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu. Kami tidak menerima roh perbudakan, tapi kami menerima roh yang menjadikan kami anak-anak Allah. Kami sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar. Kami menjadi milik-Mu, dan Engkau memateraikan kami sebagai tanda milik-Mu dengan Roh Kudus. Kami adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, biarlah kami memberikan diri kami dipimpin oleh Roh Allah. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Engkau memimpin kami kepada kebenaran. Dan Engkau menjadi penghibur kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika Engkau memimpin kami, damai sejahtera kami seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kami akan berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah ada habisnya. Dan biarlah kehidupan kami bersama anak-anak menjadi kemuliaan untuk nama-Mu. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Anak-anak Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mu yang mengatakan barang siapa menerima tubuhmu, menerima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang engkau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran, sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit penderitaan dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakit penderitaanku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali
untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri, tetapi Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus tinggal dalam kami, menyertai kami sampai selama-lamanya, sampai kepada kesudahan zaman. Roh-Mu yang kudus yang tinggal dalam kami senantiasa memberikan kesaksian kami adalah anak-anak Allah. Anak yang paling dikasihi. Dan biarlah hari ini Tuhan, sebagai anak-anak Allah, anak-anak-Mu di tempat ini, mereka senantiasa memberikan diri mereka dipimpin oleh Roh. Karena kami tahu, waktu kami memberikan diri kami dipimpin oleh Roh, maka Roh akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Kami akan hidup. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan diri kami dipimpin oleh Roh, maka damai sejahtera kami akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kesehatan kami, keutuhan kami, keamanan kami, proteksi yang kami miliki, berkat-berkat yang kami miliki, seperti sungai yang terus mengalir, yang tidak akan pernah kering. Kebahagiaan kami akan seperti gelombang laut yang berlimpah, yang tidak pernah berhenti. Dan anak cucu kami Tuhan, kami percaya tetap hidup, diberkati, dan hidup mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia ini semakin lama semakin gelap. Tetapi kami bersyukur, kami punya penolong. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa berjalan di depan kami. Memberikan pertolongan kepada kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Dan kami percaya Engkau akan memimpin kami di depan kepada seluruh kebenaran. Kami butuh kebenaran Tuhan. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kami. Dan Roh Kudus-Mu senantiasa menghibur kami. Di saat kami sedih, di saat kami jatuh, di saat kami susah. Roh Kudus-Mu senantiasa menghibur kami, mengingatkan semua apa yang pernah Engkau kerjakan dan apa yang sudah Engkau selesaikan. Engkau senantiasa mengingatkan, menghibur yang sakit, bahwa Engkau sudah menanggung semua penyakit mereka, dan biarlah hari ini oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit mereka disembuhkan. Engkau sudah menjadi miskin Tuhan, supaya oleh kemiskinan-Mu Engkau yang seharusnya kaya menjadi miskin, supaya oleh kemiskinan-Mu kami semua yang percaya kepada-Mu, hidup kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menghibur kami dengan firman-firman-Mu, menuntun kami Tuhan. Oleh Roh Kudus yang ada di dalam-Mu, kami percaya Tuhan, kami akan memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami, nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga. Hari ini Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus, sampai dengan Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.